patutkah nggayuh tumurning wahyu demi toto titika tetermaning bumi Nuswantara ini cukup modal 10 juta atau bahkan cerita-cerita yang tidak jelas ya, otomatis ini tidak mungkin. Saya telah bersumpah, mbok ibaratnya tinggal gembung lan sudah terpisah gembung ya, asal saya masih hidup, saya masih melakukan yang ke arah tuntasi Jongko Joyoboyo. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis Nusantara. Ong wilahing jati nuboni jati leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Ada seorang yang bertanya ke saya ya, ada seseorang yang bertanya ke saya kemungkinan mengenai pemilu tahun 2024. Nah, karena bertanya, saya pun tentunya menjawab gitu. Kemungkinan andai kata terwujud pemilu itu seperti apa, andai kata tidak itu seperti apa. Mengingat banyaknya wacana yang sudah semestinya Indonesia itu menurut kehendak alam itu kembali ke arah monarki. Namun karena bukan keliru daripada pemegang atau lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara juga, namun si pemegang amanah atau jangka atau ramalan leluhur ini juga belum ada yang sembodo termasuk saya dalam melakoni perjalanan hidup ya, memenuhi kewajiban harapan leluhur yang termaksud kembalinya Jawa Bali maring Jawane atau Jawa Bali mata siji atau Nusantara kembali tradisi sejati, begitulah. Ini sebuah kemungkinan yang saya tentu akan menjawab sebisa asa saya. Lah, lalu jawaban saya seperti apa? Jawaban saya mesti berimbang antara lahir dan batin. Artinya ramalan lah cara gampangnya. Ramalan leluhur ini apakah itu akan mundur atau tidak akan terwujud dan sebagainya. Ini kan sebuah teka-teki, karena kalau dianggap tidak nyata sekarang, pasar ilang kumandange, kali ilang kedunge sudah jelas terjadi, lalu wong dagang muli togong sudah jelas terjadi, lalu udan salah mongso sekarang bulan Agustus saja itu banyak yang banjir. Kalau tempo dulu bulan Agustus tentunya rata-rata di belahan Nusantara ini mengalami kemarau. Namun sekarang bulan Agustus sebagian daerah juga banyak yang banjir lah. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama semestinya. Tanggung jawab kita bersama yang dimaksud adalah di mana tanggung jawab kita sebagai orang yang berpegang teguh kepada Jawanya, berpegang teguh kepada adat tradisi seni budaya Nusantaranya dalam mempertanggungjawabkan. Sudahkah kita seperti leluhur-leluhur kita tempo dulu dalam mempertanggungjawabkan? Selama 350 tahun saja, selama 350 tahun hanya ada wiji pinilih yang sungguh-sungguh yang sebagai pendepan itu Bung Karno ya, taruhlah ini sebuah kasunyatan. Jadi untuk menuntaskan Jangka Jayabaya ini memang tidaklah itu mudah. Artinya Jangka Jaya yang termaksud menuju Nusantara kepada tatanan dunia baru atau Lemuria Nusantara baru ini bukanlah enteng dalam tindakannya, artinya enteng kok capek tapi abot sanggane kalau istilah Jawa ini, artinya mudah diucapkan tapi sangat sulit atau perlu gerakan-gerakan terkhusus, dan gerakan terkhusus ini juga tentunya oleh orang terkhusus. Lah, yang saya maksud kita mesti menyadari sepenuhnya manakala nanti terjadi pemilu secara konstitusi dan ada pemenangnya. Namun saya akan mengatakan di satu sisi bahwasanya kalau orang tua dulu itu ada kata-kata rebut bumbung tanpa isi. Sekali lagi, orang tua dulu ya ada kata-kata rebut bumbung tanpa isi. Yang dimaksud rebut bumbung tanpa isi saya akan menguraikan ya sebisa asa saya.
bumbung, setiap orang, kalau bumbung ini kan membumbung tinggi, tentunya setiap partai menghendaki membumbung tinggi, setinggi di langit taruhlah, sehingga bisa punya peran dalam legislatifnya, dan termasuk bisa menjadi perahu baik secara tunggal maupun koalisi. Kalau yang tidak memenuhi kursi ini kan harus pakai koalisi nih. Lah, ini perlu kita camkan, artinya kata-kata rebut bumbung tanpa isi. Artinya bila mana masih sistem demokrasi yang konstitusional, bukan berarti saya menyalahkan sistem demokrasi, saya sudah mengatakan di depan bahwasanya bukan kesalahan lembaga tinggi negara saja atau lembaga tertinggi negara, namun juga kekeliruan dari para kita-kita kaum spiritual kaum spiritualis yang berpedoman kepada kodrating jagat ramaleng pandito kodrating jagat ramaleng pandito yang sudah dinulis sejauh mana kita melangkah. Artinya kalau saya mengesankan justru kekeliruan ini kemungkinan besar, saya sering mengatakan bahwasanya para pelaku spiritual kurang bersatu, kurang seksama, sehingga masing-masing juga mendominasi laksana partai politik yang lebih mengedepankan mencari pengikut atau massa atau jumlah pemilih dibanding mengutamakan untuk tuntasnya Jangka Jayabaya. Yang saya maksud tuntasnya Jangka Jayabaya ini tidak mungkin tanpa ada vonis turunnya wahyu yang menetap kepada seseorang atau jalu ing tanah Jawi jalu ing tanah Jawi itu yang dimaksud itu adalah orang yang terpilih, sosok yang terpilih untuk bisa menerima wahyu di dalam kepentingannya untuk mengatur atau menentukan tatanan di Indonesia ini. Lah, saya akan mengatakan cenderungnya ke depannya ini, andai kata sistem demokrasi ini masih laju secara konstitusi, itu jelas taruhlah sah sah menurut manusia sah menurut manusia, sah menurut, belum tentu sah menurut alam yang saya maksud. Lah, manakala ini terjadi, niscaya pemilu itu adalah rebut bumbung tanpa isi. Lah, rebut bumbung tanpa isi yang saya maksud adalah rebut saling membumbung tinggi. Namun isinya untuk kesejahteraan rakyat untuk kesejahteraan rakyat rasanya ini sangat tipis. Saya tidak mengatakan tidak ada rasanya ini hanya berebut bumbung untuk membumbung tinggi, namun untuk kecenderungan nilai kesejahteraan rakyat saya pikir adalah sangat tipis. Mengapa demikian? Karena masing-masing partai ini perlu biaya besar, perlu kos besar untuk bisa mengkaderisasi mengkaderisasi yang termaksud itu adalah menyusun kemenangan selanjutnya agar kita itu dapat porsi. Bagaimana mohon maaf, mungkin bisa ditanyakan kepada para anggota dewan mungkin iuran partai sekian dan sebagainya, sehingga mau tidak mau reformasi ini telah bergulir 24 tahun yang konon ceritanya reformasi adalah anti korupsi, nepotisme dan sebagainya gitu loh, KKN, kolusi, korupsi dan nepotisme. Sekarang pada kenyataannya yang namanya korupsi dan nepotisme ini tetap berjalan walaupun ada KPK. Lah, bukan berarti saya menyalahkan KPK, namun kita memakai rasio dalam arti berapa kos untuk KPK, berapa kos untuk para DPR, berapa kos lagi untuk kemenangan partai. Lah, ini yang saya katakan untuk ke arah sejahtera sejahtera bersama sesuai ukurannya, rata-rata manakala terjadi pemilu itu kemungkinannya adalah sangat tipis untuk terwujudnya kesejahteraan untuk masyarakat, karena kos di perjalanan ini sangat banyak. Ini bukan berarti saya kepengen mengatakan seperti ini. Yang saya maksud pengen mengubah demokrasi menjadi monarki, enggak, namun saya mengatakan bahwasanya sudah tinulis sing jongko ramaleng pandito kodrating jagat jangkaning dewa yang tertera dalam Jangka Jayabaya atau nubuat lainnya seperti mohon maaf Imam Mahdi, lalu juga Isa turun kembali. Lah, ini untuk terwujudnya ini kelihatannya adalah sangat sulit. Mengapa? Karena memang secara internnya para pelaku spiritual ini enggan bersatu, dan mohon maaf kalau boleh saya mengatakan
setengah-setengah dalam melakoni, sekali lagi setengah-setengah dalam menuntaskan jangka Jayabaya, sehingga cenderung kalau boleh saya mengatakan tidak mau modal tapi mau dimodali, tidak mau, mohon maaf, sepenuhnya masuk dalam ngurusi sepenuhnya peribadatan untuk jangka Jayabaya, namun dia itu setengah hati dalam melakoni. Artinya setengah hati ya setengah-setengah, mungkin mohon maaf untuk berkorban tidak mau, maunya itu diberilah. Ini susahnya di situ. Lah, sejauh mana kalau saya selama ini ya saya tidak mengatakan, namun saya tidak akan pernah mohon maaf, saya salah satu orang yang sering mengatakan saya adalah orang yang tidak kepengin kaya. Saya adalah orang yang tidak kepengin kaya karena apa? Yaitu prinsip saya tersendiri. Artinya saya mengatakan bahwasanya resiko bagi orang kaya baik di dunia maupun di hari akhirnya ini berbenturan dengan laku batin saya. Sehingga saya mengatakan demikian, saya meniati untuk seluruhnya menuntaskan jangkaning dewa ramaling pandito kodrating jagat. Namun selama ini saya mohon maaf, saya merasa berjalan sendiri dalam arti orang rantang runtung pada datang ini banyak. Namun kenyataannya ketika untuk saya ajak melaksanakan hal yang spesifik ke arah situ untuk mengorbankan tenaganya, pikirannya, lalu apalagi finansialnya, rata-rata itu ya perhitungan gitu loh, perhitungan. Patutkah nggayuh tumurning wahyu demi toto titika tetermaning bumi Nuswantara ini cukup modal 10 juta atau bahkan cerita-cerita yang tidak jelas ya, otomatis ini tidak mungkin lah. Karena apa? Ngilmu iku kelakone kanthi laku, artinya tumurning wahyu ini harus dilakukan, tidak hanya cukup diceritakan. Nah, untuk melakukan ini tentu ya kesiapannya Jerbasuki Mawabeo dan lain-lain yang mengorbankan pikiran, tenaga dan lain-lain lah. Ini mohon maaf saya mengatakan demikian karena saya merasa bukan berarti saya mencari teman, apapun alasannya. Saya telah bersumpah, mbok ibaratnya tinggal gembung lan sudah terpisah gembung ya, asal saya masih hidup, saya masih melakukan yang ke arah tuntasi Jongko Joyoboyo. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwasanya selama ini manakala besok ini belum terjadi perubahan, artinya kehendak alam, kehendak leluhur yang semestinya kembali ke arah monarki, masih demokrasi, niscaya adalah rebut bumbung tanpa isi, artinya hanya berebut saling tinggi-tinggian, membumbung tinggi, namun kasunyatanya tidak mungkin akan bisa Nusantara taruhlah bergerak lebih tinggi dari yang sekarang gitu. Artinya kondisi Nusantara tetap masih statis. Sekali lagi saya mengatakan rebut bumbung tanpa isi, niscaya itu yang terjadi manakala mohon maaf jangkaning dewa ramaling pandito kodrating jangka ya, jangka Jayabaya yang termaksud belum terrealisasi pada era 2024-2025 atau paling lambat 2026. Saya rasa demikian. Terima kasih.